Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Khotimah SPDI MPD GPAI SMPN 1 Duku Puntang yang berkolaborasi dengan GPAI teman saya yaitu Bapak Suherman SAG dan Bapak Masdi SPDI. Dalam aksi nyata topik 3, merumuskan alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam proses perencanaan kegiatan pembelajaran kita harus memahami langkah-langkahnya. Yang pertama adalah memahami capaian pembelajaran, yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga menyusun alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran, dan yang keempat merancang pembelajaran. Tahap pertama, memahami capaian pembelajaran atau CP. CP adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. CP diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Bapak, Ibu guru hebat yang saya banggakan, 4 langkah memahami CP. Yang pertama adalah memahami rasional berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, memahami tujuan mata pelajaran berkaitan dengan kemampuan yang dituju peserta didik. Yang ketiga, memahami karakteristik apa yang dipelajari dalam mata pelajaran. Dan yang keempat, mempelajari capaian per fase kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Tahap 2, merumuskan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP diturunkan menjadi tujuan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai capaian pembelajaran. Pendidik merancang pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, prinsip penyusunan ATP dan TP. Yang pertama adalah sederhana dan informatif, yang kedua esensial dan konseptual, yang keempat berkesinambungan, yang kelima mengoptimalkan 3 kompetensi, 4 merdeka belajar, yang kelima operasional dan aplikatif, yang keenam adaptif dan fleksibel. Bapak Ibu guru hebat, yang harus diperhatikan ketika menyusun tujuan pembelajaran adalah pertama, karakteristik mata pelajaran itu sendiri. Yang kedua, konsep atau topik yang dipelajari. Yang keempat, karakteristik peserta didik dan konteks lingkungan pembelajaran. Bapak Ibu hebat yang saya banggakan. Komponen utama tujuan. Yang pertama, kompetensi, kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, ruang lingkup materi, konten, dan kompetensi utama yang perlu dipahami pada akhir pembelajaran. Bapak Ibu hebat yang saya banggakan, tujuan pembelajaran. Tujuan lebih umum, tujuan instruksional umum, menggali kata kunci pada CP dan menggunakan pendekatan atau teori taksonomi Bloom dalam hal ini yang dipakai.
Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, 3 alternatif cara menyusun TP. Yang pertama adalah langsung dari CP itu sendiri. Yang kedua, menganalisis kompetensi dan ruang lingkup materi dari CP tersebut. Dan yang ketiga adalah melalui lintas elemen capaian pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, tahap 3 menyusun alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah perencanaan, pengaturan pembelajaran, dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu satu fase. Sedangkan fungsi ATP adalah sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, prinsip dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, analisis CP yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan sebelumnya. 3. Analisis setiap elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. 4. Rumuskan tujuan pembelajaran. Yang kelima, susun tujuan pembelajaran secara linear. 6. Tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, berdasarkan TP, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Bapak Ibu guru hebat, contoh modul perencanaan pembelajaran PAI. Dalam hal ini merumuskan alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Ini adalah contoh modul perencanaan pembelajaran PAI. Di sini ada elemen, yaitu domain elemennya Al-Quran Hadis, kemudian alur capaian pembelajarannya seperti ini, tujuan pembelajarannya dengan kata-kata yang sudah operasional tentu saja, kemudian juga pelaksanaan waktunya, dan kemudian kata frase kuncinya. Bapak Ibu guru hebat, mari kita saling belajar bersama, saling berbagi agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu guru hebat, sampai di sini saja pertemuan kali ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat dan hidup guru hebat untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.